Pandit Vietnam viralkan skuad muda timnas Indonesia. Skuad Garuda diremehkan, media Thailand beri pembelaan. Klub Eropa untung besar berkat punggawa Garuda. Vietnam kuliti lemparan mematikan Pratama Arhan. Push leg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pandit Vietnam viralkan skuad muda timnas Indonesia. Usai mendarat di Vietnam, timnas Indonesia langsung mendapatkan sorotan tajam dari pegiat sepak bola setempat. Salah satunya datang dari Pandit Vietnam Van An Thu yang menilai timnas Indonesia merupakan tim yang biasa-biasa saja tanpa diperkuat oleh pemain yang pernah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal senada pun diungkapkan oleh pengamat sepak bola Vietnam yang lain, yakni Thien Do. Ia mengatakan skuad Merah Putih berkembang dalam beberapa tahun terakhir efek kehadiran pemain naturalisasi. Ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, performa skuad Garuda pun otomatis menurun. Menariknya, pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat yang lain, yakni Ta Bien Chuong. Ia menilai pantang bagi Vietnam meremehkan timnas Indonesia. Lebih skuad Garuda selalu menang dalam 3 pertandingan terkini melawan Vietnam. Bukan tak mungkin Asnawi Mangkualam memiliki motivasi berlebih saat bersua dengan skuad The Golden Star Warriors. Menarik untuk menanti jalannya laga Vietnam versus timnas Indonesia pada minggu mendatang. Satu hal yang pasti, skuad muda yang dibawa Sintayong datang pada laga kali ini untuk mendapatkan pengalaman. Skuad Garuda diremehkan, media Thailand beri pembelaan. Kegagalan timnas Indonesia meraih 3 poin atas Laos masih menuai sorotan dari media Thailand. Menurut media negeri Gajah Perang itu, skuad Garuda nyaris menelan kekalahan selama bermain dengan 10 pemain sebelum laga berakhir imbang. Media Thailand Thairat menilai timnas Indonesia masih beruntung mampu berjuang dengan 10 pemain. Dan para pemain muda tersebut memiliki langkah yang panjang untuk meningkatkan kualitas mereka. Sebab bagaimanapun, timnas Indonesia telah menunjukkan fenomena yang luar biasa di level sesungguhnya. Hal itu terbukti ketika media Thailand Think Curve menyebut timnas Indonesia telah menciptakan fenomena besar untuk menundukkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Hal tersebut seolah menjadi sebuah pembelaan bahwa memang skuad Garuda datang di Piala AFF bukan dengan skuad utama. Bahkan timnas Indonesia diakui akan melangkah mudah di Piala AFF dengan para pemain seperti Jay Zes, Tom Haye, Calvin Verdon, dan yang lain. Untuk itu, ekspektasi para supporter layak diturunkan mengingat AFF hanya ajang uji coba bagi PSSI dan Sintayong. Klub Eropa untung besar berkat punggawa Garuda. Pertama, Wolverhampton Wanderers. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers merupakan salah satu klub yang ketiban durian runtuh. Di mana Justin Hubner, pemain yang sempat mereka pinjamkan ke Cerezo Osaka, nilai jualnya sempat melejit dikala dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Menariknya, nilai jual Hubner meroket tepat setelah timnas Indonesia ditentukan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Berdasarkan informasi transfer market bertepatan pada 12 Juni 2024 lalu, nilai jual Hubner melambung sebesar mencapai 6,08 miliar rupiah. Padahal di awal tahun 2024 masih di angka 3,48 miliar rupiah. Wolverhampton Wanderers pun bisa dapat untung besar bila menjual Hubner ke klub lain. Kedua, Jong FC Utrecht. Tak jauh berbeda dengan Justin Hubner, Ivar Jenner pun ikut hadapi peningkatan nilai jual yang signifikan. Nilai jual Ivar Jenner pada 12 Juni 2024 melonjak sampai dengan angka 6,08 miliar. Sementara pada bulan Januari 2024, nilai jualnya cuma 5,21 miliar saja. Peningkatan itu bukan yang pertama kali dirasakan Ivar Jenner. Dikala ia debut dengan jersey merah putih, nilai jual Ivar Jenner telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilansir dari transfer market, Ivar Jenner dikala itu masih berkewarganegaraan Belanda cuma memiliki nilai jual 434 juta rupiah.
Tetapi sehabis debut di Timnas Indonesia pada Juli 2023 lalu, nilai jualnya pun langsung berganti jadi 5,21 miliar rupiah. Ketiga, NEC Nijmegen. Semenjak mendarat ke Indonesia pada 31 Mei 2024 ini, nilai jual Kelvin Verdong langsung alami peningkatan. Mengutip halaman Transfer Market, nilai jual Verdong di kala ini mencapai 43,45 miliar rupiah. Angka ini meroket ekstrim dibandingkan pada bulan Maret yang masih berada di angka 31,7 miliar rupiah. Di samping pemberitaan Verdong yang terus menjadi santer di media sosial di kala gabung Timnas Garuda, aspek performa Verdong di klubnya NEC Nijmegen pula memengaruhi pada nilai jualnya. Terakhir, Venezia FC. Venezia tercantum klub yang merasakan imbas dari peningkatan nilai jual JIS. Nilai jual Bang J naik ekstrim per bulan Juni 2024 jadi 43,45 miliar rupiah. Sementara itu, pada bulan Maret sebelumnya, nilai jual JIS cuma 24,33 miliar rupiah. Berdasarkan data saat sebelum dinaturalisasi pada bulan Desember 2023 lalu, nilai jual Bang J cuma menggapai 15,64 miliar rupiah saja. Nilai jual Bang J ini pun lama-lama naik seusai dirinya debut membela Merah Putih di kala melawan Vietnam pada bulan Maret 2024 lalu. Menariknya peningkatan tersebut terjadi tepat setelah Bang J debut. Nilai jualnya di kala itu menggapai 24,33 miliar rupiah. Peningkatan nilai jual JIS sendiri sebanyak 2 kali ini berefek pada keuntungan besar untuk klub pemiliknya yakni Venezia FC. Vietnam kuliti lemparan mematikan Pratama Arhan. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia mempunyai kemampuan istimewa berupa lemparan jarak jauh yang berkali-kali membantu tim untuk mencetak gol ke gawang lawan. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan pun menjadi sorotan publik Vietnam karena dikenal memiliki keahlian lemparan yang sangat kuat. Dalam pemikiran sepak bola tradisional, menyerang dengan lemparan ke dalam langsung menuju gawang lawan dianggap kurang berpikir taktis, amatir, dan tidak efektif. Namun betapa efektifnya Timnas Indonesia dalam melakukan hal tersebut membuat publik Vietnam begitu terkejut. Dalam laporannya, Dan Viet menjelaskan setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan mengapa lemparan jarak jauh Timnas Indonesia begitu berbahaya. Yang pertama adalah soal koordinasi antara melempar bola dengan para penyerang yang bersiap menerimanya di kotak penalti. Selain itu, keuntungan dari lemparan ke dalam yaitu tidak terikat aturan offside seperti tendangan bebas. Dengan demikian, para penyerang pun bisa berdiri di mana saja untuk bersiap menerima bola hasil lemparan jarak jauh. Keuntungan absolut dari lemparan ke dalam dibandingkan dengan tendangan bebas langsung adalah bahwa pemain yang menerima bola tidak dihukum karena offside dimanapun mereka berdiri untuk menerima bola. Demikianlah tulis Dan Viet dalam laporannya. Maka dari itu, karena bebas berdiri di mana saja, tim penyerang juga bisa menugaskan salah satu pemainnya untuk membatasi pergerakan kiper lawan yang berniat untuk menangkap bola.